Oke, selanjutnya dilanjut oleh saya, Erwin Sulhan dengan NPM 222668111. Di sini saya akan melakukan perhitungan pertimbangan untuk, beban pendinginan atau cooling load dengan jumlah penghuni dan aktivitas penghuni terlebih dahulu. Jumlah penghuni kami asumsikan dengan ruangan teater sebesar 16 kali 22 meter adalah 300 orang, sehingga densitas, di ruangan tersebut sekitar 0,33 orang per meter persegi. Nah, diasumsikan juga jumlah penghuni akan berada di ruangan tersebut selama 1 hari full, selama 24/7, agar bisa ditemukan cooling load atau beban pendinginan dari orang itu secara, maksimal kalau misalnya semua orang ada di dalam situ. Dan kemudian dari 300 orang itu aktivitas penghuni sesuai standar ASRAE kita masukkan di kategori seated quiet di ruangan teater dengan jumlah panas yang dihasilkan per orang dari standar ASRAE tersebut adalah 108 watt per orang. Dan diasumsikan juga, semuanya itu seated quiet dari 300 orang itu untuk mempermudah perhitungan dari, cooling load yang ada di dalam ruangan teater ini. Selanjutnya adalah perhitungan tentang peralatan elektronik. Di sini ruangan teater kami asumsikan hanya memiliki peralatan elektronik berupa proyektor dengan menghasilkan panas 150 watt dengan asumsi ada 10 komputer ataupun laptop yang menyala yang menghasilkan kurang lebih panas sekitar satu komputer atau laptopnya adalah 75 watt. Jadi totalnya 750 watt dengan total akhir di ruangan teater itu menghasilkan 900 watt, panas dari semua peralatan elektronik. Sehingga power density dari semua alat elektronik itu adalah 3 watt per meter persegi yang kita masukkan ke dalam simulasi untuk perhitungan cooling load. Nah, untuk pencahayaan memiliki target minimal itu adalah 300 lux sehingga di simulasi juga saya targetkan memiliki 300 lux dengan power density seluruh lampu yang ada di dalam ruangan teater adalah 5 watt per meter persegi. Setelah itu kita lanjut dengan beban dari eksternal yang berpengaruh dari material dari ruangan ini. Nah, material dari tembok dari 4 sisi ini kami asumsikan kami buat dengan tembok memiliki ketebalan 30 sentimeter dengan tambahan 5 sentimeter berupa, insulasi agar suara tidak keluar dari dalam ruangan teater keluar. Sehingga total tebalnya adalah 35 sentimeter dengan total konduktivitas thermal sekitar 1,886 watt per meter persegi Kelvin. Di gambar sudah terjelas di sebelah kiri itu adalah gambar format atau gambar cross section dari tembok yang kita pakai. Dan untuk material bangunan lantai diasumsikan memiliki lantai dan fondasi setebal 1,15 meter dengan ruangan tersebut terbuat dari ubin. Sehingga total konduktivitas thermal dari tembok sebesar 0,685 watt per meter persegi Kelvin. Diasumsikan juga dari material tembok ini, ruangan teater dikelilingi oleh ruangan yang di dalam gedung yang memiliki temperatur 25 derajat Celcius, sehingga meminimalisir panas eksternal dari luar ruangan teater yang membuat cooling load jadi lebih tinggi. Selanjutnya, di perhitungan cooling load tentu ada beban infiltrasi. Untuk beban infiltrasi kami asumsikan dengan desain ruangan hanya memiliki satu pintu masuk berupa double door di salah satu tembok. Dengan material pintu adalah kayu setebal 3 cm dan saat ada orang yang masuk itu pintu terbukanya sebesar 50%. Selanjutnya, untuk desain ruangan temperatur kami set di temperatur 22 derajat Celcius sehingga ruangan itu perhitungan cooling load ini adalah kebutuhan, cooling load atau kebutuhan udara, yang perlu didinginkan seberapa banyak, energi yang diperlukan untuk mendinginkan ruangan agar ruangan ini, bisa memiliki temperatur 22 derajat Celcius. Nah, setelah itu kami melakukan perhitungannya dengan menggunakan simulasi design builder sehingga dapat ditemukan kebutuhan pendingin atau cooling load dari ruangan teater ini selama 1 tahun itu berapa yang paling tinggi dan dari angka yang paling tinggi itu dijadikan sebagai standar acuan untuk desain sistem pendingin kami. Baik dari hasil simulasi sudah ditemukan dengan ruangan teater berpenghuni 300 orang dengan itu memiliki cooling load sebesar 38 kilowatt. Namun untuk safety factor kami mendesain
bahwa cooling load dari ruangan teater ini memiliki beban pendinginan sebesar 40 kilowatt. Sehingga di akhir hari diperlukan pendinginan sebesar 40 kilowatt dari udara supply dengan temperatur tertentu sehingga temperatur ruangan terjaga bisa di 22 derajat Celcius dengan semua faktor dan semua asumsi serta semua standar yang kami ikuti agar ruangan teater ini bisa berfungsi. Mungkin itu perhitungan cooling load yang bisa dijelaskan sekitar 40 kW untuk kebutuhan pendingin untuk desain sistem pendingin memenuhi 40 kilowatt dari cooling load ini akan dijelaskan oleh teman saya. Dari analisis sebelumnya didapatkan bahwa ruangan teater membutuhkan 40 kW pendinginan untuk dapat mengkondisikan ruangan tersebut sampai ke titik yang nyaman untuk penghuni. Nah, di sini dari data tersebut kita bisa mendapatkan atau memilih tipe air handling unit atau AHU yang sesuai untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini kita memilih brand media. Tepatnya adalah model media MKZS 070. Model yang ini dipilih karena dia bisa memberikan cooling capacity atau cooling load sebesar 41 kilowatt pada operasi standar dan juga bisa memberikan cooling capacity yang lebih tinggi jika diperlukan gitu. Selain itu ada beberapa fitur tambahan. Yang pertama ada humidifier gitu dengan cara memberikan uap ke udara yang dikondisikan. Itu bisa sangat berguna karena setelah proses pendinginan itu udara akan jadi sangat kering dan tentunya itu juga bisa mengakibatkan ketidaknyamanan untuk penghuni. Jadi udara yang diinginkan bisa ditambah lagi humidity-nya dengan humidifier sehingga sampai ke titik RH yang sesuai dengan yang nyaman gitu untuk penghuni. Kemudian fitur lain adalah ada fitur kontrol pintar yang sudah terintegrasi dan dibuat oleh media agar memungkinkan kontrol yang lebih mutakhir terhadap pemilik teater atau yang bertugas pada teater tersebut gitu. Berikutnya adalah analisis laju udara. Nah, analisis ini penting untuk kita bisa mendesain ducting yang tepat dengan ukuran yang tepat juga untuk menyalurkan udara di ruangan yang dikondisikan. Nah, yang pertama harus diperhatikan adalah standar apa yang bisa dipakai dan apa yang standar tersebut katakan tentang hal ini. Nah, di sini kita pakai ASHRAE Standard 62.1 tahun 2022 terkait ventilasi dan indoor air quality. Nah, standar ini mengatakan bahwa untuk ruang teater minimum kita harus bisa mensuplai outside air sebesar 3,6 liter per detik per meter persegi dan untuk total udara, jadi udara outside dan return itu sebesar 6,2 liter per detik per orang minimumnya gitu ya. Nah, di sini bisa dihitung jadi laju volume untuk outside air adalah dikali luas ruangan 352 meter persegi itu sebesar 1,27 meter kubik per second dan volume udara minimum di ruangan yang campuran yang sudah diinginkan juga itu sekitar 2,18 meter persegi per second. Nah, untuk yang minimum ini sebenarnya kan agak kecil ya. Jadi untuk memperbagus pendinginan dan juga mempermudah distribusi udara di ruangan, kita perlu laju yang lebih besar. Nah, di sini kita ambil di 4 meter persegi per second karena ya pertama ini melebihi minimum, yang kedua juga ini cukup standar gitu. Dan tidak akan mengakibatkan ketidaknyamanan dari laju kecepatan udara yang terlalu cepat di permukaan kulit penghuni. Nah, dari situ kita juga bisa menganalisis berapa temperatur supply yang dibutuhkan di coil gitu, keluar dari coil AHO. Rumusnya gampang, karena Q sama dengan MC delta T, tapi MC-nya itu C dan rho-nya sudah dimasukkan jadi 1,2 yaitu konstanta heat capacity dari udara gitu ya. Nah, di situ tinggal dihitung saja 1,2 ya gitu, dapatkan T supply sebesar 13,6 derajat Celcius. Nah, ini juga kalau kita sandingkan dengan standar ASHRAE yang lain, ASHRAE standar 55 tahun 2020 tentang thermal environment condition untuk penghuni manusia, itu ini sudah cukup dan tidak melebihi standar yang nyaman gitu. Tidak melebihi standar yang tidak nyaman.
Masih di analisis laju udara, kita juga bisa menghitung ukuran diffuser dan grill dari return, diffuser supply dan grill return dari data-data yang dihitung tadi, yaitu laju volume masuknya laju volume masuknya udara ke ruangan itu tadi 4 meter kubik per second. Nah, dibagi dengan kecepatan udara yang diinginkan gitu keluar dari supply. Nah, dari ASHRAE standar yang sama nomor 262.1 tahun 2022 tentang ventilasi itu dapatkan kalau ruangan teater atau ruangan pada umumnya dengan ketinggian 8 sampai 12 adalah 4,5 dan 55 sampai 5,5 meter per second. Nah, ini itu sebenarnya bukan laju udara yang sampai ke kulit manusia. Jadi dia sudah mempertimbangkan bagaimana udara itu akan berkurang velocity-nya sampai pas sampai di kulit itu kecepatannya tidak tidak tinggi, sekitar 1 sampai 0, gitu. Nah, di sini karena range-nya agak jauh, saya ambil di 4,8. Nah, menurut perhitungan bisa lihat di kanan, itu dapatkan bahwa ukuran dari diffuser dan grill itu harus 0,83 meter persegi. Rasionya bisa banyak, bisa kalau kita mau ambil kotak berarti ada di 0,9 kali 0,9 meter, 90 cm per kali 90 cm gitu, atau eh, kalau rasio-rasio yang lain misalnya 140 berarti kali 60 gitu ya. Kemudian juga dapatkan laju volume per diffuser, ini gampang saja gitu, karena diffuser yang saya pakai 12, nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Itu tinggal dibagi aja laju volume per jumlahnya, dapatlah 330 liter per second per diffuser, atau ini juga berlaku untuk grill juga. Jadi di bawah dapatkan juga dari perhitungan yang ukuran tadi diffuser dan grill yang dipakai. Untuk diffuser saya pakai yang kotak, yang rasionya 1:1, dan bisa mengalirkan udara 4 arah gitu, depan belakang, kanan kiri. Kemudian grillnya itu dipakai yang lebih persegi panjang untuk menjauhkan dia dari supply dan uh, bisa mentok di sudut-sudut ruangan. Nah, jadi beginilah desain sistem ducting pada ruangan yang didapatkan. Jadi diffuser supply kurang lebih ada di tengah-tengah semua, tapi jaraknya divariasikan, ada yang lebih jauh, ada yang lebih dekat. Ini untuk mengoptimalkan tersebaran udara di ruangan. Kemudian juga returnnya grill returnnya di mentokin di ujung-ujung ruangan, di sudut-sudut ruangan agar dia sejauh mungkin dari supply, karena kita tidak ingin ada kondisi di mana ada udara supply yang baru masuk tapi langsung keluar lagi dan tidak digunakan untuk pendinginan ruangan gitu, dan tidak ada manfaat kan jadinya. Jadi jaraknya itu antara supply sekitar 3 sampai 4 meter. Kemudian dari supply ke return itu dari 4 sampai 5. Nah, ini sangat cukup walaupun tidak ada standar yang benar-benar mengharuskan ini jarak berapa, tapi best practice-nya adalah segitu, dan itu kenapa kami mendesain seperti ini.